Selamat datang kembali dalam perkuliahan Matematika 2B MA1202. Saya Erik dari program studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB. Pada kesempatan kali ini kita mau membahas tentang sistem persamaan diferensial linier, yaitu bab terakhir dari pembahasan di Matematika 2B. Nah, kita masih akan menggunakan slide dari Bapak Warsoma Johan. Mari kita mulai dari pembahasan yang pertama mengenai apa yang dimaksud dengan sistem persamaan diferensial linier dan beberapa kestabilan dari equilibrium titik setimbang. Nah, ini kita melihat pertama kali sistem persamaan diferensial linier dimensi 2. Saya punya adalah seperti ini ya. Ini disebut linier. Jangan lupa, linear itu hanya terhadap variabel x1, x2-nya, bukan terhadap variabel t-nya. Oke ya. Oke, jadi di sini masih linear, tapi mungkin ini kalau ada variabel t-nya tidak non-autonomous, tak otonom gitu ya. Dalam bentuk matriks, saya bisa menuliskan dalam bentuk seperti ini. Dengan notasi matriks vektor, jadi saya bisa menuliskan seperti ini. Bagus sekali ya. Bila A dan G tidak memuat variabel T, sistem disebut otonom. Bila G-nya sudah 0, sistem disebut homogen. Sistem persamaan diferensial linear otonom dan homogen, ini adalah contohnya adalah ini. Jadi ditulis dalam bentuk seperti ini. Nah, yang akan kita bahas seterusnya hanya yang seperti ini. dx dt sama dengan A dikali X. Ya, kita tidak membahas kalau GT-nya ada. Kita tidak membahas yang linear tapi koefisiennya tidak konstan. Dalam hal ini tidak otonom. Kita selalu bahas yang otonom. Oke ya, dalam pembahasan sistem persamaan diferensial linear kali ini. Nah, ini diberikan sistem persamaan diferensial, tuliskan dalam bentuk notasi matriks, mudah sekali ya. Nah, ini nilai kesetimbangan, sama seperti sebelumnya. Kalau saya punya persamaan diferensial, saya punya titik setimbangnya. Titik setimbang itu adalah apa? Itu adalah solusi sehingga dia tidak pernah, nilainya itu tidak pernah berubah. Nilainya itu tidak pernah berubah. Nah, pasangan nilai X1 topi, X2 topi disebut titik setimbang atau nilai setimbang dari sistem persamaan diferensial bila memenuhi dx dt-nya sama dengan 0 dan dx2 dt-nya sama dengan 0 pada titik X1 dan X2. Hal ini berarti AX-nya sama dengan 0 pada X sama dengan X1, X2 transpose. Oke. Dalam hal determinan A-nya tidak sama dengan 0, maka nilai kesetimbangan atau titik setimbangnya hanya ada satu, yaitu X sama dengan 0. Coba kamu pikirkan, kenapa cuma ada satu? Kenapa cuma ada satu? Ya. Nah, kondisi ini kita sebut kondisi generik. Nanti kita tidak akan bahas tentang yang tidak generik ya. Pokok bahasanya agak lebih sulit. Bila determinan ini kita sebut tak generik. Pada masalah biologi hampir semua permasalahan bersifat generik. Mungkin tidak juga ya, tidak juga saya pikir. Kumpulan titik-titik pada bidang fase X1, X2 yang memenuhi dx1 sama dengan 0, kita sebut X1 null line. Kamu sudah tahu. Dan cara yang sama ini adalah X2 null line. Keduanya merupakan pasangan garis lurus yang memenuhi ini. Oke. Kamu sudah tahu juga ya. Gambarkan X null line dan X2 null line, lalu tentukan nilai kesetimbangan. Titik kesetimbangannya adalah apa? Tentunya adalah titik potongnya. Kamu sudah tahu ya dari pembahasan kita pada bab sebelumnya. Nah, nilai kesetimbangan ini disebut stabil lokal. Ingat, kalau kita sebut lokal, berarti hanya di sekitar titik setimbang ini. Jadi di sekitar titik setimbang ini, untuk jangka waktu yang lama, dia semua solusi apapun dengan kondisi awal di dekat titik setimbang, dia akan menuju titik setimbangnya. Kalau ini kita sebut lokal. Kalau global, berarti dimanapun dia akan sampai ke titik setimbangnya. Oke ya. Untuk memahami arti stabil lokal dan stabil global, periksa kestabilan. Ini oke ya. Kamu coba. Yang mana yang stabil? Nah, sebelumnya kan kita selalu ngomong ini stabil, ini tidak stabil. Itu yang kita bicarakan pada bab sebelumnya, itu adalah kestabilan lokal. Kalau kestabilan global, artinya dimanapun saya berada, dia akan masuk ke titik itu. Hati-hati ya, hati-hati. Oke, misalnya nilai kesetimbangan X ini stabil lokal, bila sistem persamaan diferensial bersifat generik, determinannya itu tidak pernah sama dengan 0, maka X-nya akan stabil global. Oke ya, kalau dia bersifat generik. Nah, kalau dimensi 1 bersifat generik maksudnya apa? Coba kamu pikirkan ya. Oke, nah ini bagian terakhir adalah kita akan memperkenalkan jenis-jenis titik kesetimbangan pada sistem ini.
Ini disebut titik kesetimbangan X mana 0, disebut saddle bila potret fasenya bersifat mendekati X, bukan potret fasenya mendekati X ya, tapi semua solusinya di sekitarnya satu sisi ada yang mendekati titik ini, tapi satu sisi ada yang menjauhi. Itu yang kita sebut titik saddle ya. Oke, sistem persamaan diferensial dan matriks A adalah seperti ini. X1 nol lainnya adalah garis X2 benar 0, dan garis X2 nol lainnya adalah garis X2 sembilan 2 X1. Jadi saya punya ini ya. Ini 2 X1 dan nol lainnya adalah satu lagi X2 sembilan 0. X2 sembilan 0 adalah garis ini. Oke ya. Jadi di titik-titik ini saya lihat, oh ini semua horizontal, dan di sini ya kamu bisa cari seperti analisa potret fase yang sebelumnya ya. Kamu bisa lakukan hal yang sama. Tetapi kalau kamu lihat di sini titik pertemuannya titik setimbangnya kalau kamu lihat, kalau dari sini dia akan mendekati, di sini akan mendekati, tapi kalau di sini dia akan menjauh, kamu lihat ya. Jadi kalau di sekitar titik 0,0 itu ada yang mendekati, ada yang menjauh. Pada akhirnya tipenya seperti ini, dekat. Begitu mendekati titik keseimbangannya dia pergi. Gitu ya. Ini yang kita sebut titik keseimbangan yang tidak stabil tipe saddle. Ya ini pakai bahasa Indonesia aja, SADL. EL. Dan yang kedua adalah titik keseimbangan yang disebut nodes atau node. Bila semua, ini bukan potret fasenya, tapi bila semua trajektorinya, bila semua orbitnya, solusinya di sekitar dia akan mendekati atau menjauhi X. Contohnya adalah, saya punya ini ya, A-nya adalah ini. Kalau kamu lihat nih, dia selalu mendekat titik ini. Oke ya, ini adalah X1 null line, X2 null line, atau kebalik, saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, di titik di sekitar ini, dia akan selalu menuju ke titik setimbangnya, menuju equilibriumnya. Oke ya, di sini nodes. Kadang-kadang di sini disebut node ya. Kadang-kadang kita sebut ini juga adalah sink. Ya, sink. Artinya dia akan tertarik masuk. Dan cara yang sama ini, kalau dia di sekitarnya dia akan tertarik keluar. Ya ini juga disebut node. Node itu jadi semuanya keluar atau semuanya masuk di sekitarnya itu. Nah ini biasanya kita sebut source juga kadang-kadang ya. Artinya seluruhnya dia keluar gitu. Dia sumbernya di sini dia selalu keluar. Sumbernya di sini dia selalu masuk, sink, masuk. Oke ya, dan terakhir adalah tipe keseimbangan spiral. Bila semua trajektori atau orbitnya bersifat mendekati titik keseimbangannya. Oke ya, atau menjauhi titik keseimbangannya dan pola spiral. Contohnya adalah ini ya. Kalau kamu lihat, nah dia masuk spiral seperti ini. Nah ini atau dia masuk atau dia keluar. Ini kalau dia keluar dia masuk. Oke ya, tipe ini kita tidak akan membahas lebih lanjut karena ini terkait dengan nilai kompleks, bilangan kompleks. Dan kita tidak pelajari itu ya. Tapi secara umum nanti nilai kompleks ini membawa kita pada solusi sinus kosinus ya. Sesuatu yang kadang-kadang kompleks tapi kok ada gitu ya. Tidak ada tapi kok ada. Oke ya. Ya, kamu bisa cari-cari ya kenapa seperti itu. Atau kamu bisa tanyakan setelah kuliah. Nah, ini akan kita bahas secara lebih lanjut, yaitu tentang sistem persamaan diferensial dengan masalah nilai awal. Kita akan melihat perilaku kuantitatif dan kualitatifnya, oke ya, dengan mencari solusi kuantitatifnya nanti di sini. Oke, saya pikir sekian terlebih dahulu. Terima kasih.